Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso. Channel kita berbagi perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas soal thumbnail dan video cuplikan foto di awal video ini tadi ya, teman-teman. Ceritanya saya flashback dulu ke pelanggan tersebut, namanya Pak Ijul dari Gresik. Mobilnya CR-V generasi ketiga 2400 cc mesin K24. Servis berkala kepada kami, mengeluhkan bunyi gluduk-gluduk dan bunyi gemuruh dari ban yang kami periksa dari mounting kanan kiri, dan juga dari gluduk-gluduknya dari mounting kanan kiri, dan juga dari bearing roda belakang sebelah kanan kiri, dan diputuskan untuk servis berkala dan ganti oli. Dan pada waktu dipakai setelah servis dari kami, 2 hari setelah servis dari kami, itu mobilnya mengalami overheat, mesinnya berbet dan radiatornya habis, dikarenakan upper tank radiatornya jebol atau pecah ya. Kasus tersebut ya memang saya mohon maaf sekali, mungkin dari kami kurang teliti, mungkin dari kami juga buat pembelajaran lagi untuk mesin-mesin mobil yang sudah lama, usianya di atas 10 tahun, perlu diperhatikan kondisi upper tanknya seperti apa. Karena setiap dari kami setiap servis dari kami untuk yang mobil-mobil yang usianya tua, bahkan hampir semuanya, kalau kami curigai kalau reservoirnya habis atau radiatornya pakai air biasa, pasti akan kami tes radiator pakai alat radiator pressure seperti itu. Dan mobil CR-V tersebut waktu kami tes fungsi itu tekanannya juga bagus ya, dan juga tidak ada kebocoran. Ada kebocoran dari selang ya mas ya, kebocoran dari selang fasidel sudah kami ganti ya. Mungkin waktu itu selang fasidelnya agak rembes, jadi tekanan dari radiatornya kurang bagus, jadi tidak ada masalah sampai dari upper tanknya yang bermasalah. Waktu itu airnya pakai air biasa, dan juga di tangki cadangannya itu kurang. Terus kami putuskan untuk mengetes seperti ini, pengetesan radiator pressure atau pakai alat tekanan seperti ini, untuk mengetahui ada kebocoran ulang apa enggak setelah ada penggantian dari selang fasidel atau selang radiator yang kecil. Ini nanti tak contohkan ke teman-teman semua seperti apa cara ngetes kami kalau ada mobil-mobil yang usianya sudah tua atau yang 10 tahun ke atas ya rata-rata ya. Dan juga biasanya kami curiga itu kalau reservoirnya ini kurang atau banyak air yang mengandung atau yang berwarna seperti karat ya, seperti korosi, itu pasti kami curiga. Pasti akan kami senteri dari tutupnya radiator, dan juga kami cek kondisi tutup radiatornya ini bermasalah apa enggak. Seperti ini kami contohkan. Nanti kasus Civic ini ada kasus sendiri, mungkin ini buat berseri seperti halnya Honda Fit ya. Ini kasusnya hampir sama seperti CR-V yang kemarin. Ini tak tunjukkan sesuai dengan thumbnail dulu aja ya. Kami kemarin waktu servis mobil CR-V tersebut, kami tes seperti ini, 1,1 tekanannya, dan disenteri dari selang-selang maupun radiator ya, itu tidak ada yang bocor. Tapi mohon maaf, waktu itu memang kami teledor atau mungkin menyepelekan, karena memang kasusnya belum pernah terjadi seperti itu. Cover grill ini tidak kami lepas ya, tidak kami lepas, sehingga kami pandangannya tidak bisa maksimal seperti ini, tidak bisa melihat aktual dari upper tank seperti ini ya. Upper tanknya ada yang retak-retak atau rembes apa enggak, tapi kalau rembesnya kemungkinan besar enggak, karena dari segi tekanan itu dia tidak turun sama sekali, atau turun tapi durasinya lama ya. Terus kami ngecek dari kisi-kisi radiator yang kami curigai, kemungkinan kalau airnya berwarna kuning atau berkarat, atau pakai air biasa, atau pakai air bukan coolant ya, itu kisi-kisi yang ini, yang bolong-bolong ini teman-teman ya, ini kemarin tidak ada indikasi buntu ya. Jadi kami tidak curiga dan tidak menyarankan ke pelanggannya untuk servis radiator ya. Tapi ya sekali lagi, tapi ini kalau sisi-sisi yang lain, sini sampai sini kan nggak kelihatan, kita
yang bisa ngecek terpantau dengan mata adalah yang ditutup radiator ini aja. Seperti halnya ini punya Brio, ini punya BRV ya, punya BRV yang surutnya bermasalah, natap ke radiator, bocor di sininya, ini diganti. Yang ini punya Brio yang overheat, punya Mas Hendra kalau lihat tonton ini, ya seperti ini. Ini juga tidak buntu, kan kita patokannya kepada kisi-kisi yang terlihat dari tutup radiator ini. Ya, dan terlihat beberapa kisi-kisi aja mentok ya, 5-6 kisi-kisi aja yang terlihat dari pandangan mata kita. Tapi kalau dari yang sisi luar, sisi samping-sampingnya sampai sini kita mohon maaf tidak terlihat ya. Nah, balik lagi ke cerita, 2 hari kemudian setelah servis dari kami, pelanggannya mesinnya berbet, goyang, dan temperatur waktu difotokan kepada kami itu temperaturnya tinggi, hanya indikator hanya itu kalau CRV kan pakai bar ya, indikator bar itu sampai mentok ke hot. Nanti fotonya ya yang di depan thumbnail tadi atau di video awal tadi ya. Ini sama kasusnya teman-teman, kami cerita ini mobilnya adalah Civic FD1 tahun 2010. Civic FD1 ini bukan servis dari kami, sudah lama servis dari kami, cuman datang kepada kami sore-sore minta ganti koil yang nomor 4 ya, dikarenakan berbet mesinnya, blok. Nanti ada videonya sendiri ya. Setelah kami scan, indikatornya kan nyala, memang menunjukkan koil nomor 4 malfunction atau bermasalah ya. Itu setelah kami scan dan kami analisa, memang kemungkinan besar dari busi dan koil. Tapi setelah kami periksa koilnya atau setelah kami ganti koilnya, permasalahan masih sama. Terus kami masih ginjal ya. Terus kami curiga ada bercak-bercak coolant di sini. Kemungkinan besar mobilnya habis overheat. Ternyata benar, mobil ini habis overheat dikarenakan upper tanknya jebol. Ini upper tanknya lama. Kita jebolnya kurang tahu sisi mana. Oh ini jebol ya. Ini kan bahannya dari seperti apa ya, plastik atau atom gitu ya teman-teman, yang lama kelamaan di usia atau berapa tahun ada mengalami keausan dan tidak kuat dengan tekanan air radiator. Ini setelah sudah diganti di bengkel, mungkin bengkel terdekat dengan mobil ini mogok, akhirnya mesinnya masih berbet, dikirain dari koilnya, koil sudah kami ganti, ternyata masih sama. Dan mobil ini kami putuskan untuk engine top overhaul ya. Nanti ada di video sendiri untuk kasus seperti ini. Soalnya waktu ini mobilnya datang, saya curiga ini ada bercak-bercak radiator, kemungkinan besar kehabisan radiator. Dan juga biasanya untuk mesin R18 atau CRV R20 itu kalau dia overheat, kebanyakan kalau sampai mati, mesinnya dipakai sampai mati ya, kecuali indikator nyala langsung berhenti, itu insya Allah masih aman. Tapi kalau mobil dipaksa indikatornya hanya nyala, dipaksa terus sampai tidak ketahuan indikator hanya nyala, dipaksa terus sampai mesinnya mati, kemungkinan besar cylinder head pasti akan melengkung. Ditandai dengan dipstick ini yang seperti ini ya, seperti ini, terbakar teman-teman, terbakar dan tidak kuat. Koil-koilnya bisa juga saking panasnya juga tidak kuat. Ini ditandai seperti ini. Jadi ya mohon maaf sekali Pak Ijul, mungkin kami kurang paham. Juga buat pembelajaran kalau mobilnya yang ada grillnya. Untuk saat ini pembelajaran kami akan kami lepas seperti ini, terus kami press untuk mengetahui ada yang bermasalah dari kebocoran upper tank apa enggak ya. Sama hanya kasusnya seperti ini. Kenapa upper tank bisa sampai jebol seperti itu ya? Yang pertama, satu faktor usia, otomatis faktor usia ya. Usia di atas 10 tahun ini sering terjadi di audisi RB3, RB1 juga ini sering bermasalah. City sama Just GD itu ADSI VTEC itu sering masalah ya. Penanganannya bisa diganti sama, ini sekarang banyak yang model-model plastik atau diganti yang pakai kuningan. Terus faktor yang kedua bermasalah adalah dari kipas yang mati. Kipas yang mati, tekanannya berlebihan, bisa bikin jebol upper tank ya. Terus ada masalah lagi yang bermasalah bikin dia cepat jebol adalah tutup radiator yang rusak. Ini mobil ini Civic ini tutup radiatornya rusak. Ini valve-nya sudah lepas ya.
Jadi dia tekanannya tidak diatur atau tidak dikontrol dengan tutup, sehingga tekanannya terlebih di upper tank sehingga menimbulkan jebol seperti itu tadi. Ya mungkin itu aja teman-teman, hati-hati untuk mobilnya di atas 10 tahun. Ini juga sudah salah-salah, habis ini ada nasyar, mungkin habis asar dan saya lanjutkan konten mobil Civic ini yang akan berseri seperti Honda Fit. Ditunggu untuk kelanjutannya seperti apa pengerjaannya. Untuk klarifikasi mobil yang habis servis CR-V punya Pak Icul, CR-V generasi 2 generasi ketiga 2014 cc. Sekali lagi mungkin kami juga kurang teliti, dan yang kedua mungkin faktor dari usia radiatornya sendiri yang tidak bisa diprediksi kapan bermasalahnya. Oke, itu aja sementara teman-teman, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan pengalaman baru. Hati-hati soal temperatur engine, radiator. Kalau ada tanda-tanda retak-retak sudah harus diganti, tapi kalau retaknya seperti apa, kerusakannya seperti apa, itu memang dari kami teknisi pun hanya bisa ngecek dari alat ini. Kalau tekanannya tidak masalah, ya kita tidak menyarankan kalau harus servis radiator atau ganti radiator ya, kecuali sudah ada rembesan, itu pasti kami akan menyarankan ganti radiator. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada audio yang kurang jelas. Salam duluan, salam biasa, terima kasih.